Sama Tuhan, shalom semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera limpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi, ibadah pertama yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab Mazmur 130 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Tuhan berkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Apapun juga syaratku dalam ke dunia.
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu sungguh kami rasakan Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau perbolehkan kami satu persatu jemaat-Mu untuk berkumpul di tempat ini, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun ada beberapa dari kami yang tinggal di rumah untuk menyaksikan live streaming, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyatukan hati setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Engkau kuduskan Tuhan setiap kami. Biar ketika kami menyembah, ketika kami memuliakan nama-Mu, ketika kami meninggikan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Dan itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah kami memuliakan nama-Mu dengan penuh semangat, penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari kita jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita mau bersukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
Dipersilahkan jemaat untuk dapat duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus yakin dan percaya ketika Tuhan berfirman, maka kita akan menang dalam semua tindakan kita. Karena kita tahu dan kita percaya Tuhan selalu ada di sisi kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga
setiap kami sampai ke tempat ini. Engkau baik, Engkau teramat baik, bahkan Engkau maha baik di dalam kehidupan kami. Sungguh hati kami bersyukur, hati kami bersukacita, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih, kami sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Kami sudah menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian kami, dan bagian kami adalah mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang bekerja di antara setiap kami. Waktu ini adalah waktu-Mu. Kami tidak izinkan satu kuasa gelap untuk ambil bagian dalam waktu Tuhan ini. Kami perintahkan keluar dari ruang tempat ini, dari hati kami, dari pikiran kami, dari segenap keberadaan kami. Darah Yesus sudah menguduskan, menyucikan roh, jiwa, tubuh kami. Kami mengucap syukur. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, last meeting kita atau akhir pertemuan kita kemarin, kita membahas tentang hidup yang dimerdekakan oleh Kristus. Dan saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu saudara, bagaimana kita ini dibebaskan dari tuntutan hukum atau tuntutan hukum Taurat, sehingga kita ini merasakan satu kelepasan, sehingga kita ini merasakan satu kelegaan. Tidak lagi kita ini didakwa, tidak lagi kita ini ada di bawah pressure atau tekanan, tetapi kita boleh merasakan satu sukacita karena kita sudah dimerdekakan, karena kita sudah dibebaskan. Namun Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita tidak berhenti hanya sampai kita ini dimerdekakan secara pribadi, kita dimerdekakan secara jiwa. Tetapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Untuk kembali mengingat apa yang menjadi pembicaraan kita kemarin dan akan mengawali pembicaraan kita pada pagi hari ini, saya ingin membaca di dalam kitab Galatia pasal 5 kembali ayat 1 dan ayat yang ke-13, karena ini yang akan mendasari bahasan kita pagi hari ini. Kalau kemarin kita membahas ya, kemerdekaan kita adalah pembebasan dari perhambaan. Kita akan melihat ayat 13. Dikatakan ayat yang pertama dari Galatia pasal yang ke-5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ya, jadi waktu yang lalu kita berbicara bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan pribadi kita. Dan ayat 13 akan menjadi dasar bahasan kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, memang sudah saya singgung sedikit tentang ayat 13 ini di pertemuan yang lalu. Bagaimana kita tidak menggunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan, ya. Tentunya kesempatan di sini bukan kesempatan untuk yang baik, tetapi kesempatan yang tidak baik, yaitu kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Banyak orang tidak sadar, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka masuk di dalam satu situasi di mana mereka berbuat dosa. Ya, loh Pak, kok aneh berbuat dosa kok tidak sadar? Nah, nanti kita akan melihat saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita ini, saudara dan saya bisa saja terjebak di dalam satu situasi, terjebak dalam satu kondisi yang tidak kita sadari. Kita ada dalam satu keadaan, ya. Ternyata kita ini tidak merdeka, saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Tidak mungkin kita bisa melayani orang lain sebelum kita ini dimerdekakan. Contoh yang sederhana, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin seseorang membantu orang lain atau menolong orang lain bebas dari hutang, sementara dia sendiri terikat dengan hutang. Kira-kira seperti itu, ya kan? Kalau ada orang yang terikat dengan hutang, terus kemudian ada orang lain yang juga terikat dengan hutang, ini nggak mungkin salah satu bisa membebaskan karena kedua-duanya sama-sama terikat. Demikian juga dengan Kristus. Tuhan Yesus itu mati di Golgota, disalib. Supaya apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Supaya kita ini ditebus. Dia yang tidak bercacat, dia yang tidak berdosa, dijadikan berdosa. Itu sama dengan orang yang tadi tidak berhutang, terus kemudian nanggung hutang orang lain, dijadikan menanggung hutang atau dijadikan berhutang. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ini bisa melayani orang lain ketika kita ini sudah dimerdekakan secara pribadi kita dimerdekakan dari kehidupan kita. Nah, apa yang saya katakan ini maksudnya bagaimana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus merdeka dari ketakwaan kita. Yang pertama kita akan belajar, kita ini bisa melayani orang lain kalau kita ini sudah dimerdekakan dari egosentris kita atau dari keegoismean kita ini. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau mungkin saudara pernah mengikuti pelatihan dasar-dasar kekristenan, ya mungkin saudara masih ingat di situ ada gambar hati, ya. Terus kemudian ada gambar kursi di dalam hati, dan kemudian si pengajar mengatakan siapakah yang bertahta di dalam hati? Siapa yang duduk di kursi itu? Ya. Siapa yang duduk di dalam kursi hati kita? Yang bertahta di dalam hati kita, Yesus atau aku? Nah, inilah yang saya maksud. Ada banyak orang yang sadar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka terjebak dalam satu situasi yang mereka masih menjadi aku, atau egonya yang bertahta di dalam kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang zaman ini membawa kita pada satu situasi atau keadaan di mana disadari atau tidak disadari, orang terjebak di sana. Ini yang saya maksud tadi, kita ini berdosa dengan tidak sadar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita akan baca dahulu di dalam Alkitab kita, ya. 2 Timotius 3 ayat yang kedua mulai. Tapi saya baca ayat 1 saja supaya lebih lengkap. Dikatakan demikian, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan ini terjadi Bapak Ibu saudara. Ya, kita ini baru saja melewati masa new normal yang diawali dengan masa-masa bisa dikatakan lockdown, tetapi setengah lockdown, kira-kira seperti itu. Ya, kita karantina secara pribadi. Kenapa? Karena satu situasi, satu keadaan yang sukar, satu keadaan yang sulit. Ya, semua merasakan itu. Akibat dari masa sukar ini, ayat kedua dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, ego itu artinya mencintai dirinya sendiri, mementingkan pribadinya sendiri, ya, lebih dari orang lain, dan menjadi hamba uang. Mereka menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, belaka tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi di akhir-akhir zaman akan terjadi seperti ini.
Orang akan lebih menyintai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, sehingga mereka akan menjadi hamba uang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka menjadi menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ini sudah terjadi, ya. Mereka membuat, menyombongkan diri, hoax dan sebagainya. Saudara, ini sudah terjadi sekarang ini. Dan yang melakukan dan sadar, yang melakukan ini bukan orang lain, orang yang beribadah. Dikatakan mereka ini menjalankan ibadah mereka. Artinya mereka bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, tetapi disadari atau tidak disadari, mereka masuk ke sana. Mereka ada di dalam satu situasi di mana mereka sangat egois. Mereka tidak tahu mengasihi orang lain, tidak mau berdamai, menjelekkan orang lain, gosip dan sebagainya. Ini sudah terjadi, bukan di mana-mana, bukan di luar sana, tetapi ini terjadi di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, ini ciri-ciri atau kondisi akhir zaman, di mana situasinya berbicara seperti ini, ya. Mereka tidak bisa mengasihi orang lain, tidak bisa melayani orang lain. Sedangkan di dalam kitab Galatia 5 tadi ayat yang ke-13, kita ini dimerdekakan untuk satu maksud tujuan. Kita ini bisa melayani dengan kasih. Kita bisa melayani. Jadi syarat, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, dipakai Tuhan, syaratnya cuma satu, ya. Jangan mementingkan diri kita sendiri, baru kita bisa masuk dalam pelayanan yang lebih besar. Filipi pasal yang kedua, Filipi 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Hari ini saya senang dengan ayat 1 sampai 5, saudaraku. Jadi pembacaan saya banyak yang ayat 1 sampai 5. Bukan kebetulan, tapi ya memang ayatnya begitu, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, ya, saya katakan tadi bahwa syarat utama untuk kita bisa melayani Tuhan adalah mengutamakan orang lain. Tanpa mengutamakan orang lain, saudaraku, maka kita tidak akan pernah benar atau tidak pernah tepat di dalam pelayanan kita. Seringkali bahkan kita ini mengemas pelayanan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Lagi saya menerima satu video pendek dari grup, ya, dari grup WA hamba-hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan dari kota Semarang ini yang menyampaikan satu ulasan khotbah, satu cuplikan khotbahnya dalam satu ibadah. Dia katakan tentang kesaksian dari Rick Joyner. Rick Joyner ini adalah seorang hamba Tuhan yang bisa dikatakan mendunia, ya. Pada suatu saat dia diajak Tuhan, dibawa Tuhan ke surga. Saya tidak mau bahas tentang bagaimana cara dibawa Tuhan, tetapi apa yang dia saksikan, ya. Dia bertemu dengan seorang tokoh, ya, tokoh gereja yang mengubah sejarah gereja di abad pertengahan. Dia bertemu dan dia sangat sukacita sekali, dan dia mengatakan, waduh, luar biasa, aku sudah melihat, membaca historismu, aku sudah melihat karyamu, aku sudah melihat pekerjaanmu, engkau ini berhasil luar biasa.
dan engkau ini bisa mengubah dunia gereja, pergerejaan. Dia katakan seperti itu. Dan dia sangat respect. Joyner bisa respect, sangat hormat, saudaraku. Ya, tetapi hamba Tuhan ini mengatakan hampir saja aku ini masuk neraka. Hampir saja aku ini bukan siapa-siapa. Kalau saat ini aku ini ada di surga, ya, itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena apa yang sudah aku lakukan. Bukan karena apa yang sudah aku kerjakan di pertengahan abad kemarin. Yang besar, yang luar biasa itu ternyata bukan aku. Tetapi yang dia mau garis bawakan di sini, hampir saja dia ini tidak masuk ke surga. Kenapa demikian? Ternyata dia katakan, semua yang aku lakukan itu aku nikmati sebagai satu kebanggaanku. Aku bangga, aku sudah bisa mengubah dunia melalui gereja. Aku bangga, aku sudah bisa mereformasi gereja. Dan aku merasa bahwa I am the best. Aku ini yang terutama, aku ini yang luar biasa. Dan ternyata itu salah. Karena semua yang aku lakukan itu Roh Kudus yang melakukannya. Aku ini hanya alat saja. Kalau bukan karena anugerah dan kasih Allah, maka aku sudah tidak ada di surga ini. Aku sudah ada di neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, dia bertemu lagi dengan rekannya atau sahabatnya, seorang hamba Tuhan yang sudah dipanggil pulang, mendahului dia. Dan dia katakan, "Hai, puji Tuhan, kita bertemu di surga." Tapi di surga yang deg-degan, saudara. Bukan di tingkat yang tinggi, di surga yang rendah. Ya, dan dia katakan, hampir saja aku ini tidak masuk. Padahal dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau sahabatnya Rick Joyner, saya percaya pasti dia kelasnya kelas dunia, bukan kelas kecamatan, bukan kelas kelurahan, saudara, tapi kelas dunia. Luar biasa, gerejanya besar, jemaatnya banyak, saudara. Dan dia katakan begini, ya, kalau bukan karena kesempatan yang Tuhan berikan sebelum aku meninggal. Karena pada waktu hari-hari hampir meninggal, dia sakit parah. Dia sakit parah, dan waktu itulah waktu anugerah Tuhan diberikan kepada dia. Dan disitulah Tuhan singkapkan semuanya. Dia katakan, dahulu aku mempengaruhi orang untuk melakukan apa yang aku inginkan. Dahulu aku memanipulasi firman Tuhan untuk kepentinganku, dan itu ternyata semuanya sia-sia. Tuhan tidak diperkenan, Tuhan tidak disukakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan dia katakan, puji Tuhan, saya sekarang ada di surga walaupun deg-degan. Dan siapakah yang ada di surga yang di tingkat-tingkat yang tertinggi? Mereka bukan orang-orang top, saudara. Mereka ibu-ibu tua yang cuma berlutut mendukung pelayanan melalui doa. Mereka adalah misionaris yang tidak terkenal, tidak tercatat namanya di sejarah gereja. Mereka yang ada di pelosok-pelosok, mereka yang ada di dusun-dusun. Justru mereka lah yang menduduki tempat-tempat yang tertinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mementingkan diri sendiri kadang-kadang tidak disadari. Mementingkan diri sendiri seperti tadi hamba Tuhan tadi mengatakan, aku memanipulasi firman Tuhan supaya orang melakukan apa yang aku mau, supaya orang membuat apa yang aku suka, dan itu aku nikmati. Ini loh aku, ini loh saya yang sudah membuat gereja ini menjadi besar. Saya yang sudah membuat jemaat ini menjadi banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau jemaat itu datang bukan karena pendeta, kalau jemaat itu datang karena Tuhan yang menarik. Jika aku ditinggikan, maka aku akan menarik bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Jangan kita nikmati sendiri, jangan kita nikmati menjadi satu kebanggaan tersendiri, tetapi biarkan
semua kemuliaan itu bagi nama Tuhan. Saya belajar banyak dari hamba-hamba Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir saya membaca tulisan dari Dahlan Iskan tentang seorang hamba Tuhan besar di Indonesia, saudara, yang di akhir hidupnya ditolak di gerejanya sendiri ketika dia meninggal. Hanya untuk disemayamkan saja tidak boleh, saudara. Kadang-kadang kita hamba Tuhan membaca seperti ini, kok ya menesun dia, kok tega-teganya gitu loh. Dia sudah berbuat seperti itu, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hanya untuk martir disemayamkan saja tidak boleh. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ketika saya membaca itu, saya mengatakan puji Tuhan, saya berani mengatakan dia diterima. Dia ditolak oleh dunia, walaupun dunia itu namanya gereja, tetapi dia diterima di sisi Tuhan. Memang gereja itu menjadi gereja yang kontroversi, saudara. Jadi perebutan anak dan menantu, pengurus dan hamba Tuhan, jadi rebutan luar biasa, dan itu tidak menjadi contoh. Saya tidak menghakimi gereja itu, tapi saya belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir kehidupan kita, apa yang kita bawa? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Bener ini ditinggal semua? Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana hati dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sangat mudah untuk dinyanyikan, tetapi itu tidak mudah untuk dilakukan, tidak mudah untuk dikerjakan, sangat sulit. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika ini kita buat sesuatu di dalam pelayanan kita, tetapi orang tidak mengindahkan, tetapi orang tidak menghargai, seringkali kita kecewa. Tetapi saya pernah katakan, mengucap syukurlah di dalam salah satu uploadan Facebook saya, ketika seseorang memanfaatkan engkau untuk kepentingannya, karena engkau ternyata bermanfaat untuk orang lain. Dan orang yang memanfaatkan engkau ternyata tidak bermanfaat untuk orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Jadi ketika kita ini memiliki hati seorang hamba, tidak ada lagi kepentingan untuk diri kita sendiri. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Semuanya hanya untuk kepentingan Tuhan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jangan ada ego, jangan ada aku di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi biarkan ada Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga semua yang kita kerjakan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kita dimerdekakan di dalam menggunakan waktu. Waktu yang Tuhan beri itu singkat. Saya tidak terasa, saudaraku, dan sering saya katakan, saya ini sudah menjelang kepala 6, sebentar lagi, saudaraku, ini 60. Jadi sudah tua, sebentar lagi lansia. Kadang-kadang kalau saya dekat sama Pak Agus, ya, itu cermin saya, podo-podo, ya. Sama-sama ini.
Saudara, artinya apa? Bukan hanya sekedar tua, artinya waktu itu begitu cepat berlalu. Waktu itu singkat sekali. Waktu itu cepat sekali. Kalau dulu saya lihat Tatang ini belum ganteng kayak gini, masih teen gitu ya, masih remaja. Kira-kira 8 tahun yang lalu ya dia masih kecil, tapi sekarang ini dia sudah besar, sudah lebih gede dari papahnya. Waktu itu cepat, berlalunya cepat. Kita ini melewati 6 bulan saja nggak kerasa loh, saudara. Dari Maret sampai Agustus ini, betul nggak? Saya lihat tadi ada orang baru pegang drum di sini. Karena dulu menurut saya kurus, tapi sekarang dia ngomong kurus, dia rupanya nggak mau dikatakan gemuk. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nggak kerasa loh, kita ini sudah setengah tahun lewat begitu saja. Kita ini nggak tahu, dan mungkin sebentar lagi kita Natalan. Ya, hanya 3 bulan lagi kita ini persiapan Natal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita masuk tahun 2021. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya kita mau merayakan acara, tetapi apa yang sudah kita lakukan. Ini yang terpenting, Bapak Ibu Saudara. Karena hidup ini adalah rangkaian dari kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita harus bisa menggunakan dengan benar, dengan baik. Jadi bagaimana kita ini merdeka menggunakan waktu-waktu kita, bukan merdeka dalam arti semau gue. Saya mau pelayanan ya pelayanan, saya nggak mau ya nggak apa-apa. Bukan seperti itu, saudaraku. Saya mau kerja ya kerja, saya nggak mau kerja ya nggak apa-apa, mau saya kerja sendiri. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita ini memanage kesempatan di dalam waktu itu, sehingga waktu itu betul-betul bisa bermanfaat bagi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu cerita yang bagus menurut saya, ya, dan itu bisa kita pelajari, kita bisa lihat, saudaraku, di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Saya baca ayat ini dulu, kemudian saya akan flashback menjelaskan latar belakang ayat ini. Dikatakan demikian, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ayat ini terjadi ketika Musa diperintahkan Tuhan menghadap Fir'aun untuk membawa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Dan Fir'aun tidak mengizinkan. Salah satu caranya, mereka memperberat pekerjaan membuat batu-bata itu. Yang tadinya jerami diberi, tidak diberi. Mereka harus cari sendiri. Yang tadinya fasilitas dikasih, tidak dikasih. Mereka harus cari sendiri. Mereka akhirnya semakin berat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala di dalam kehidupan pekerjaan kita, ya, kita ini disibukkan dengan apa yang sepertinya Tuhan kasih. Kalau saudara sebagai orang-orang yang bekerja, ya, kadang-kadang kita ini sudah merasa lelah. Yang pelayanan juga begitu. Kadang-kadang kita ini sudah merasa capek, sibuk, dan sepertinya ditambah sampai kita ini gak ada waktu untuk sendiri, gak ada waktu untuk pribadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara, waktu itu kita yang menguasai, bukan waktu yang menguasai kita. Kalau orang sampai sibuk tidak bisa melayani Tuhan, artinya dia sudah dikuasai oleh waktu. Artinya
terjadi dikuasai oleh kesibukan. Jangan sampai apa yang dialami bangsa Israel itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memanage waktu yang Tuhan berikan. Kita harus bisa mengatur waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berguna. Karena satu hari kita akan menghadap pengadilan tahta Kristus. Dan pada waktu itu kita tidak akan pernah bisa berdalih. Saudara tidak akan pernah bisa mengatakan, loh Tuhan, kan waktu itu saya sibuk banget Tuhan. Jadi saya nggak sempat ya ke gereja kadang-kadang. Jadi saya nggak sempat Tuhan. Karena Tuhan memberkati saya dengan pekerjaan. Jadi saya harus bertanggung jawab dengan pekerjaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara dikuasai oleh waktu, oleh kesibukan saudara, saudara tidak berbeda dengan orang dunia yang mengatakan time is money, ya kan? Waktu adalah uang. Jadi segala sesuatu harus menghasilkan uang. Saudara harus ubah time is God. Waktu adalah Tuhan. Jadi segala waktu kita ini harus menghasilkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Di Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar kita ini belajar sesuatu dan kita ini bisa melayani Tuhan dengan benar, dengan kasih. Apabila tidak, maka bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini bisa membawa kita kepada pemahaman yang benar, sehingga kita ini dimerdekakan bukan hanya untuk pribadi kita sendiri, tapi kita dimerdekakan untuk orang lain. Hidup kita berguna bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, ku tak membawa apapun juga. Kita nyanyikan lagu ini, kemudian kita berdoa. Nanti Pastor Yeri akan pimpin kita di dalam doa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya ingin Bapak bisa berdiri sama. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu tentu kita bersama-sama dan mengoreksi diri kita masing-masing. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil untuk hidup merdeka. Dulu kita hidup dalam dosa karena kita belum tahu arti kemerdekaan dalam Kristus. Tapi saat Kristus panggil kita dan proklamasi kemerdekaan itu diproklamasikan olehnya di atas Golgota, kita menjadi orang merdeka. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita karena seringkali kita hidup, kita melupakan bahwa kita hidup sebagai orang merdeka. Dan seringkali kita menggunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Dan hari ini kita diingatkan, mari kita tanggalkan keakuan dan mari kita pergunakan waktu kita dengan baik. Ya, kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan taruh kepada kita di hati kita hari ini lewat hamba-Nya, sungguh-sungguh kita implementasikan dalam setiap gerak dan langkah kehidupan kita, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Yang kesempatan kita boleh menggunakan dengan baik, karena tiap kesempatan itu Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, biar semua terorientasi sentralnya hanya Kristus semata. Sudahkah kita hidup sebagai orang merdeka? Sudahkah kita menggunakan waktu kita dengan baik? Sudahkah Kristus memerdekakan kita dan kita hidup dalam atmosfer kemerdekaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Bapa, untuk firman yang meneguhkan panggilan kami sebagai orang merdeka. Firman-Mu yang indah yang menguatkan kehidupan kami, menasihati kami, mengajar kepada kami, sekaligus menegur kami supaya kami boleh berubah. Kami mau tanggalkan keakuan kami Tuhan, dan biar nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang kami lakukan, lewat apa yang kami kerjakan Tuhan, di rumah tangga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, di tempat di mana kami sedang sekolah, sedang kuliah, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah Kristus yang nampak di kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Edi yang telah jadi berkat buat kami, ibadah kami yang pertama ini Tuhan. Mari Engkau menolong memberkati Pastor Edi Tuhan, bersama-sama dengan kami pelayanan di RBC, bersama-sama dengan teman-teman di TVCC, bahkan Engkau mempercayakan kepada beliau pelayanan di dalam sebuah yayasan yang beliau tangani, bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang ada. Bapa, kami ingin mengerjakan semua, dan sentralnya Engkau Tuhan yang dimuliakan. Dan biarlah hari ini kami boleh melihat tangan Tuhan yang perkasa terus menggandeng, menuntun kami semua mengerjakan apa yang Tuhan mau buat kehidupan kami, untuk kami lakukan di muka bumi ini. Bapak, meteraikan firman-Mu di hidup kami, meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya panggilan sebagai orang merdeka terus kami jalani dengan baik, dan bersama-sama kami boleh menikmati anugerah kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC dimanapun mereka berada, bahkan seluruh umat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka yang ada dalam pergumulan, sakit, penyakit. Tuhan, mari Engkau angkat kami dari segala bentuk penderitaan, dan kami menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan.
Sama-sama dengan Tuhan kami boleh menikmati kebahagiaan, sukacita ilahi mewarnai pergumulan kami, kemenangan demi kemenangan kami beroleh di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati negeri ini Tuhan, berkati negeri ini Tuhan, supaya kami boleh terus menikmati akan segala hal yang baik di negeri ini. 75 tahun kami merdeka, dan biarlah bangsa kami pun merdeka dari segala bentuk penjajahan yang seringkali kami lihat dan kami perhatikan. Kami terus doakan pemerintahan kami saat ini Tuhan. Biarlah perjuangan bersama-sama dengan seluruh aparat yang ada, masyarakat yang ada, terutama dalam suasana pandemik yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka, mampukan mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Berkati untuk pilkada serta Desember yang akan datang. Mari Engkau menolong, mari Engkau campur tangan, supaya pemimpin-pemimpin kepala-kepala daerah sungguh-sungguh pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh diberkati dan dipilih oleh Tuhan. Sehingga ke depan boleh bersama-sama dengan masyarakat yang ada membawa masyarakat Indonesia maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Anugerah melimpah, berkat melimpah atas kehidupan bangsa kami Indonesia. Sekarang kami akan mulai meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Allah itu menyertai kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pandanglah Bapa sumber berkat itu. Kita yang ada di rumah, angkat kedua belah tangan kita dan pandang Bapa sumber berkat itu. Dan pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu yang memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan senantiasa dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Silakan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berikan kesempatan kepada Saudara Felis untuk menyampaikan beberapa hal penting buat kita pada hari ini. Ya, shalom jemaat Tuhan. Pengumuman yang dapat saya sampaikan yang pertama adalah pencatatan perpuluhan. Bila jemaat ada merasa kesalahan dalam pencatatan, bisa segera menghubungi pengurus untuk segera diralat. Kemudian untuk hari Kamis, jangan lupa setiap hari Kamis jam 7 malam kita ada doa bersama di gereja kita ini. Kemudian untuk minggu ini ada saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Yanti. Selamat ulang tahun. Dipersilahkan Pastor Yeremia untuk berdoa. Kita berdoa untuk Bu Yanti karena beliau sebetulnya mau datang ibadah yang kedua, tapi saya sudah dipanggil ya harus berdoa ya. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan tambahkan 1 tahun kepada Ibu Maria Yanti Tuhan. Genap pada minggu ini beliau berusia 50 tahun. Dan tangan Tuhan yang perkasa menolong, memberkati pekerjaan Bu Yanti, rumah tangganya, berkati masa depan keluarga dan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada beliau Tuhan. Biarlah dari tempat ini kami berdoa di rumahnya dia sedang mengikuti ibadah secara live streaming ataupun melakukan aktivitas yang lain. Kami doakan biarlah berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi nyata dalam kehidupan Ibu Maria Yanti. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun.